Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa daharar dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yakin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa qala sayhul muallif rahimallahu ta'ala adaban naf'a bi udhumihi fid daraini amin. Hadirin jamaah dawatul zikri rahimakumullah. Malam hari ini kita akan membicarakan tentang akikah. Jadi akikah ini sebagaimana dalil yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan al-gulamu murtahanun bi akikati. Anak itu tergadai di hadapan Allah dengan sebab akikah. Riwayat daripada Imam At-Tirmidzi. Bermula murad atau yang dimaksud dengan tergadai itu dengan akikahnya ialah tiada tumbuh ia seperti tumbuh seumpamanya hingga diakikahkan daripadanya. Jadi di dalam kitabnya Syekh Muhammad Arsyad ini dijelaskan bahwa yang dimaksud tergadai itu anak itu tidak akan berkembang seperti anak yang lain. Kalau anak yang lain sehat, kesehatannya bagus, anak yang ada berakikah itu kurang bagus. Kalau anak yang lain itu cerdas, anak yang ada berakikah itu kurang cerdas. Bahkan ada nambah hadis sumat sakit, sumat jaring. Makan kuat tapi kadang mau jadi badan, diisap buyu di orang belajar. Kata Imam Ahmad bahwa yang dimaksud dengan tersanda dengan akikahnya bahwasanya ialah apabila tiada diakikahkan daripadanya, tiada ia memohonkan syafaat bagi ibu bapaknya pada hari kiamat. Nah ini nang gawat. Anak itu tidak akan membantu dengan ayah dan ibunya nanti pada hari kiamat. Andai kata anak ini di surga, abahnya di neraka, mestinya anak ini membantu abah, membantu mama. Ini bisa aja nasib lain kan? Jika nasib sama ke surga berataan, itu nanti kehendaki. Siapa tahu si abah ini gara-gara cari uang, cari duit, ada ingat sembahyang. Anak memunduk berkat syafaat pondokan pesantren tadi, berkat si anak alim, abah nang ada sembahyang tadi mencarikan duit, aturannya dihukum di neraka, lalu dapat syafaat daripada anak. Nah cuma masalahnya udah akikah belum? Kalau ndak berakikah maka anak tidak akan memberikan syafaat, anak yang soleh tidak akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi ibu dan ayahnya. Nah ini. Adapun hikmah mengerjakan akikah itu adalah untuk menzahirkan atau untuk menampakkan sukacita dan nikmat dan menuturkan nasab. Ini. Orang melahirkan itu udah banyak biaya habis. Ya Allah. Belum rumah sakit, belum kalau operasi sesar. Berapa Pak Budi habis? Sekian juta Pak Budi lah.
Orang yang sudah banyak habis biaya ini, kan udah habis nih, disuruh akikah. Apa hal nih? Apa kabar? Mestinya jangan berakikah, kan udah banyak habis biaya. Kambing berapa kira-kira harga kambing? Nah, ini kada lain adalah untuk menampakkan kesenangan dan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang akan paham nikmat punya anak kalau dia belum punya anak. Kalau belum punya anak, sekian puluh tahun belum punya anak, itu wani habis-habisan duit untuk berobat kayak apa supaya punya anak. Pulang ke sana, pergi ke sana. Kadang-kadang kita nih sudah mestinya akal sehat yang dibawa. Udah ke dokter gagal, kadang-kadang kita cari jalan lain. Pulang-pulang ke dukun. Ya, kadang-kadang kalau pergi ke tuan guru masih mending dikasih air. Kalau tulak kepada orang nang salah, kadang-kadang pergi kepada orang nang salah bukan solusi. Duit tambah banyak habis. Kamu harus bayar sekian-sekian ya. Berapapun presiden ku bayar, yang penting dapat itu. Kalau orang yang belum punya, kalau banyak anak ya kada merasakan nikmat itu. Tapi kalau orang yang belum punya anak, betapa senangnya ini andai kata nih punya anak tuh digantikan dengan uang berapapun dia bayar. Nah, makanya ketika punya anak disuruh kita berakikah untuk menampakkan sukacita dan mensyukuri nikmat tersebut. Makanya ada masalah keluar duit sekian-sekian itu ada masalah. Untuk beli kambing, untuk beli binatang disembelih untuk melaksanakan akikah. Bahkan di sini dikatakan tetap disunahkan mengerjakan akikah daripada kanak-kanak yang sudah mati, kemudian daripada dapat masa yang sempat menyembelih pada ketika hidupnya. Jadi gini, ketika dia lahir, hidup sebentar, kada sempat menyembelih akikah, kemudian mati. Sunat mengakikahkan bayi yang sudah mati sekalipun. Jamaah rahimakumullah. Nah, jadi di sini dijelaskan tentang memasak daging akikah. Ada Mama Aldo nih, yang mana ada Bapak Aldo di sini? Aldo adakah? Dan sunat bahwa dimasak daging akikah itu dengan yang manis. Jangan yang manis. Nah, jadi karena mengambil sempurna dengan manis perangai kanak-kanak, tujuannya adalah mengambil hikmah supaya perangainya itu manis. Maksud manis di sini kada bang manis kayak gula merah kada. Nah, kalau bang pas dirasai daging akikah manis kayak gula merah enggak. Maksudnya nang rasanya manis-manis, jangan pedas. Gitu. Jangan masam juga mukanya enak. Tetapi jika dimasak dengan yang masam, niscaya tiadalah makruh. Kada makruh bang. Cuman yang dianjurkan manis. Andai kata pedas pun kada makruh, karena tiada ada sabit, tidak ada dalil tegahan atau larangan padanya yang masam, dikatakan padanya larangan memasak nang masam. Jadi kada ada penglarangan memasak nang masam itu kada ada. Cuma disuruh nang manis. Dan lagi sunat bahwa jangan dipecahkan oleh orang yang mengerjakan akikah atau yang memakan dia daging akikah akan tulangnya akikah. Berarti jangan dipotong-potong. Nah, gitu lah. Hanya hendaklah diceraikan, dipisah-pisah. Segala perhubungan tulangnya tersebut barang sedapatnya kayak apa awaknya mencerai memisahkan, karena mengambil sempurna dengan selamat segala anggota tubuh daripada kanak-kanak tersebut. Jadi kenapa mati dipisah-pisah dengan mengambil bahwasanya anggota tubuh si kanak-kanak itu selamat. Cuma kalau umpamanya dicincang-cincang, Pak Yardin, itu ada di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang ditulis oleh Al-Habib Profesor Dr. Hasan Baharun.
pengarang pendiri pondok pesantren Darul Lugah wa Da'wah. Jadi di situ Sidin mengumpulkan beberapa pendapat ulama. Jadi di dalam tulisan situ dikatakan dalam Fawidul Muhtarah ada sebagian ulama yang mengatakan ada masalah dipatah-patah tulangnya. Kalau tadi kan jangan dipatah-patah, jangan dicincang-cincang, dengan mengambil hikmah, mengambil fadilat supaya selamat anggota tubuh kanak-kanak itu. Nah ini yang muktamad. Cuma kita kada mungkin gitu lah. Masa kira-kira betis kambing sebijian dalam mangkok, otomatis kan dipotong-potong dah. Nah, dipotong-potong ini di mana ambilannya? Ada di dalam pendapat ulama yang beliau tulis dalam kitab Sidin Fawaidul Mukhtarah, bahwasanya di dalam di situ dikatakan boleh kita memecahkan tulang belulang akikah. Hikmahnya adalah supaya sifat yang tidak baik yang dimiliki oleh si anak pecah dengan berkat akikah. Nah, itu hikmahnya. Jadi sifat-sifat yang kada baik itu hancur dengan berkat akikah. Kalau di sini jangan dipisahkan, jangan dipecahkan, tapi dipisah-pisah. Itu. Lanjut. Dan sunat pula, dan jika dipecahkan akan dia tiadalah makruh. Nah, kada apa-apa juga kalau dipecahkan, tetapi adalah ya khilaful aula. Dan sunat mencukur rambut kanak-kanak. Ini kalau acara tasniah. Mencukur rambut kanak-kanak kemudian daripada menyembelih akikah, dan sunat mensedekahkan emas dengan setimbang rambutnya tersebut, dan jika tiada diperoleh emas maka dengan perak, karena tersebut dalam hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi adalah beliau menyuruhkan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha dengan menimbang rambut kepala Husain dan mensedekahkan perak setimbang rambutnya Husain tersebut. Ini jarang dilakukan, bukan hampir-hampir tidak pernah saya ketemu nih belum Darwin, orang yang mencukur rambut anak-anak kemudian hasil dari cukurannya tersebut disedekahkan emas atau perak. Kita yang ada tuh sedikit-sedikit acara cukur dikit-dikit. Ini hukumnya apa ya? Nah, hukumnya apa? Hukum mencukur sedikit-sedikit itu hukumnya makruh. Makruh itu. Dan makruh kaza. Apa arti kaza? Yaitu mencukur setengah atau sebagian rambut kepala daripada suatu tempat, daripada si kanak-kanak atau beberapa tempat. Ada yang nyukur sini, ada yang nyukur sini, ada yang nyukur sini, bertiga kalau cukur, taruh, cukur, taruh, cukur. Makruh hukumnya. Kalau usah cukuran lagi dah. Kalau makruh, kalau memang kada hendak menggundul usah dicukur. Makruh. Ditaruhi pulang kelapa muda di situ. Masukkan ke dalam kelapa aja. Kelapa muda sayang, itu untuk diminum, bukan untuk ditaruhi rambut. Kelapa muda itu 10.000 sebiji. Kalau diminum, wah nyaman benar itu. Kenapa ditaruhi rambut? Kita ini sudah melakukan sesuatu yang sifatnya sia-sia, sifatnya mubazir, yang tidak disuruh dikerjakan, yang disuruh malah tidak dikerjakan. Yang disuruh apa? Cukur rambut si bayi, timbang dengan emas, sedekahkan emasnya. Ada hikmahnya di balik itu, rambutnya akan bagus tumbuh setelahnya katanya. Ada nonton YouTube ulahan dari Malaysia, artinya bagus tumbuhnya kalau jadi cukur, bagus tumbuhnya rambut si bayi tersebut. Yang kita lakukan malah mencukur di sebagian tempat atau beberapa tempat dengan sedikit memotong, itu hukumnya makruh. Disebut dengan kaza tadi, yaitu mencukur setengah rambut, artinya kada semuanya. Setengah itu boleh 1 lembar, boleh 2 lembar, boleh 3 lembar, boleh sejumput. Yang penting kada semuanya. Daripada sebahagian daripada beberapa tempat atau daripada satu tempat. Hukumnya makruh.
Yang makruh ada usah deh, yang lah ada usah dikerjakan. Ya apa deh, anak bertasmiyah dengan usah gini maka itulah, ya lah. Kada usah memakai mencukur rambut. Kalau tasmiyahnya silahkan. Kalau pingin membubuh sesuatu yang harum-harum silahkan. Dan sunat membubuh kumkuma. Kumkuma itu sejenis jenar atau yang harum-harum. Dan bau-bauan pada kepala kanak-kanak kemudian daripada menyembelih akikah. Selesai sembelih akikah kita biasanya membubuh apa yang harum-harum itu setelah acara tasmiyah. Biasanya orang akikah tasmiyah dengan membubuh nang harum-harum. Nah itu disunahkan. Dan disunatkan pula mencicipkan kanak-kanak dengan kurma kering. Jikalau tiada diperolehnya, maka dengan kurma basah pun boleh jadi. Maka jika tiada diperolehnya kurma dengan barang yang manis. Jadi barang yang manis, apa namanya, madu kah, pokoknya sesuatu yang manis, maka dimamah, artinya dicicipkan kepada dia dan digosokkan dengan dia kepada langit-langit si kanak-kanak, supaya sampai sesuatu daripada cicipan itu ke dalam perutnya. Jadi memang dimasukkan ke dalam sampai dirasakan supaya masuk ke dalam perutnya sesuatu yang manis tadi. Dan seyogyanya lah hendaklah ada orang yang mencicipi tersebut daripada mereka yang orang-orang ahli kebaikan, supaya dapat berkah kepada anak-anak tersebut karena bercampur air liur orang yang baik dengan air liur anak-anak kita. Jadi siapakah yang kita suruh itu nah? Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, habaib kan lain-lain tuan guru kah? Jadi kada semuaan ini, itu namanya tahnik bahasanya. Jadi kalau disimpul-simpulkan akikah, tasmiyah, tahnik, khuluk. Khuluk tadi cukur habis. Nah itu kalaunya disimpul-simpulkan. Dan makruh membubuh darah akikah, makruh kepada kepala kanak-kanak karena yang demikian itu daripada perbuatan jahiliyah. Jadi darah akikah itu apa namanya dibubuhkan di kepala anak itu makruh. Biasanya kita jarang pang ini. Biasanya kita kendaraan lah, motor, sembelihkan ayam di depan motor, no darahnya makruh. Makruh jadinya. Karena itu jadi perbuatan daripada perbuatan jahiliyah. Hadirin jamaah rahimakumullah, panjang masalah akikah ini. Kesimpulannya adalah akikah hukumnya sunat, tidak berakikah tidak mengapa, cuma dikatakan oleh Nabi anak tidak diakikahkan tergadai di hadapan Allah. Dan boleh andai kata kita belum berakikah, orang tua kita belum mengakikahkan, di waktu kita bayi, di waktu kita anak-anak, setelah dewasa dianjurkan kita berakikah sendiri, boleh dan disuruh. Demikian, ampun maaf, akhirul kalam, kita doakan mudah-mudahan anak Bapak Nur Nuryani Arif Wafi Almer bin Nuryani menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah dan Rasul, berbakti kepada kedua orang tua. Segala yang dihajatkan oleh Bapak Nuryani, utamanya masalah kesehatan beliau, selalu diberikan kesehatan oleh Allah dengan kesehatan yang sempurna, dikabulkan niat dan hajatnya, dan dimurahkan rezeki keluarganya, amin ya rabbal alamin. Bihadhihi niyat wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu ajma'in. Allahumma la tada'na fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah, khususan li hajati akhina Bapak Nuryani sallallahu alaihi ila raqaitana raqadaita ya rahmar rahimin.
Allahumma ja'al ribabi al-mirbin faduriyani waladan salihah wa ta'atan li abawahi wa ta'atan li rabbih. Allahumma tawil umrahu bisihah wa abiyah laki bijada amarah bisalihati ajalahu. Allahumma ja'al imanahu ka imani nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut nama hawwin alaina bi sakaratil maut wa najatan min nar wa min hisab. Dan atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Madada kulli harfin kutibahu yuktabu abadal abidin wa dahrad dakhilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah 'alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfan wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Hadirin jamaah da'watul zikri rahimakumullah. Alhamdulillah, kita haturkan syukur kepada Allah karena Allah memberikan karunia yang besar terhadap kita. Di antara karunia yang besar itu kita melakukan satu pekerjaan yang terbaik, melakukan satu perkumpulan yang diridai oleh Allah, yang kata baginda Nabi, menuntut ilmu sesaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Andai kata semua dunia ini kita miliki, andai kata semua dunia dan isinya itu menjadi punya kita, itu masih baik orang yang menuntut ilmu sesaat. Dan pekerjaan menuntut ilmu ini adalah pekerjaan yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena baginda Nabi Muhammad dari zaman dulu beliau selalu mengadakan majlis-majlis ilmu sampai seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar, dia pandang di majelisnya Nabi, dia pandang di pasar, masih banyak orang yang di pasar ketimbang orang yang menuntut ilmu di majelisnya Nabi Muhammad. Lalu dia mengatakan, hai penduduk pasar, kenapa kalian tidak pergi mengambil warisannya Rasulullah? Rasulullah sedang bagi-bagi warisan di dalam masjid. Orang-orang pasar dengar warisan ini cepat. Rupanya urusan warisan dari dulu ini cepat responnya. Bukan sekarang aja, dari dulu sudah ramai dibicarakan, ramai diperebutkan, dan ramai pula orang mendatangi warisan tersebut. Orang-orang pasar itu datang berbondong-bondong ke masjidnya Nabi Muhammad. Dia lihat Rasulullah bukan membagi-bagi warisan. Rasulullah hanya mengajarkan taklim, mengadakan majelis taklim, majelis ilmu